Salam brother and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal hingga akhir ya. Mohon jangan di skip. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kalian kasihlah nama Bapak Yeshua Amasiah Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber segala-galanya di dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara, teman-teman, kita mengucap syukur kita masih bernapas saat ini. Semuanya itu karena kebenaran firman dari Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan karena kehebatan ataupun kekuatan kita, tetapi jikalau kita berpegang kepada kekuatan kita, maka kita akan jatuh di dalam dosa hawa nafsu dunia ini. Tetapi jikalau kita berpegang kepada Isa anak Maria, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh yang adalah sumber segala-galanya, maka kita akan terpelihara dan dijaga oleh Bapa Elohim. Amin. Mikael menyapa Shalom Elohim, Bapak, Ibu, teman-teman, kota-kota, ada di lembah-lembah, di pantai, di danau-danau, dan di mana saja pun berada. Mikael menyapa Shalom Elohim, Shalom Elohim. Kita bersyukur kita masih bernapas saat ini. Semuanya itu karena kebenaran firman dari Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara, teman-teman, Bapak Yahweh yaitu Tuhan Yesus Kristus mempunyai rencana di luar logika manusia, yaitu Bapak Yahweh bisa memperpanjang waktu maupun mempersingkat waktunya. Tetapi puji dan syukur bagi Bapak, Ibu, teman-teman, apapun keadaanmu yang kau mengalami, segala bencana-bencana alam di daerahmu, itu semua diizinkan Bapak Yahweh karena Bapak Yeshua Amasiah Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus, masih melihat hati-hatimu yang tidak sungguh-sungguh berbalik kepada kebenaran firman. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman, jangan engkau berkata-kata sia-sia. Memang kata sia-sia, engkau di depan manusia engkau dibenarkan, tetapi engkau di depan Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus engkau akan Bapak, Ibu, teman-teman, marilah kita melihat kebenaran firman, yaitu yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Alkitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam Injil Matius 12 ayat 37 sampai ayat 36 sampai 37. Sehingga Bapak, Ibu bisa mengerti, oh yang kata sia-sia ini jangan kita sembarang menggunakannya. Bapak, Ibu melihat dalam kebenaran firman-Mu, yaitu di dalam Alkitab-Mu, di dalam Injil Matius 12 ayat 36 sampai 37. Amin. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman.
Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi sudah jelas Bapak Ibu teman-teman. Kata sia-sia, Bapak Ibu jangan salah mempergunakan kata sia-sia ini. Jangan engkau di depan manusia engkau dibenarkan, tetapi engkau di depan Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus engkau disalahkan. Jangan Bapak Ibu teman-teman salah mempergunakan waktu ini dengan kau menyampaikan kata sia-sia. Memang kata sia-sia engkau di depan manusia engkau dibenarkan, tetapi di depan Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus, di depan para saksi surga engkau disalahkan. Contohnya, berbagai bencana-bencana alam terjadi di Pulau Jawa. Itu karena banyak orang yang tidak bertobat. Mereka salah menggunakan kata sia-sia itu. Sebagai timbal baliknya, Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus memerintah para malaikat menghukum Pulau Jawa, menghukum Pulau Bali, menghukum setiap negara, setiap daerah, setiap wilayah yang tidak ada pendoa-pendoa sapat, ataupun pendoa-pendoa sapatnya angku rohani, angku jasmani, sombong bukan main. Sehingga perintah Bapa Yahweh, para saksi surga, yaitu para malaikat, menghukum setiap daerah-daerahmu. Jangan engkau memandang bahwa menyampaikan firman itu, walaupun engkau menyampaikan di rumahmu saja, menyampaikan di mall, maupun menyampaikan di mana saja, bukan melihat tempatnya, tapi melihat hatimu. Kalau hatimu busuk seperti tai, firman itu tidak akan berbuah bagi dirimu, maka engkau akan dapat bencana-bencana alam. Jangan engkau menilai kalau otakmu yang bodoh itu. Bapa Yahweh Tuhan Kristus para saksi bukan melihat tempatnya, tapi melihat hatimu. Kalau hatimu busuk, engkau tidak akan dilayakkan. Kalau hatimu busuk, kalau engkau mau selamat, satu jalan adalah bertobat. Itu saja satu jalannya. Jangan engkau sombong karena kehangkuan hidupmu. Karena kehangkuan hidupmu tidak akan membawa keselamatan bagi hidupmu. Karena engkau pintar secara logika, tapi bodoh secara rohani. Percuma, di dunia ini engkau dewasa, mau umurnya 30, umurmu ratusan tahun, tapi kalau rohanimu mati, engkau seperti bayi rohani. Ia mau dengar berkat, tidak mau dengar teguran nasihat didikan seperti seorang bapak mendidik anak-anaknya. Karena bapak kalau melihat anak-anak yang salah, pasti dia tegur. Kalau anaknya tidak mau bertobat, satu-satu jalannya ya anaknya akan pindah alam. Seperti saat ini bencana-bencana alam terjadi di berbagai tempat. Saat ini di Bali dan juga pagi ini terjadi di Jakarta, angin tornado. Semua itu dilakukan oleh para malaikat untuk menghukum. Karena perintah Bapa Yahweh, sebagian Bapak Ibu teman-teman melihat bahwa bulan November tanggal 20 yang Mikael bawa videonya itu, di sini meterai Bapa Yahweh berubah jadi muka Bapa Yahweh, dan melihat ke bawah sini peta Indonesia, dan melihat di bawah sini peta Jawa, dan terjadilah bencana alam hingga saat ini. Jangan engkau mengabaikan semua pesan-pesan surga, karena waktu dunia dengan waktu surga itu berbeda. Karena Bapa Yahweh memerintahkan bisa saat ini, besok atau lusa bencana itu bisa terjadi. Jangan engkau angku, tapi masih ada belas kasihan dari Bapa Yahweh. Walaupun berbagai bencana-bencana terjadi dalam dunia ini, khususnya Pulau Jawa, tapi Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus masih berikan kesempatan untuk engkau semua bertobat dan berbalik, memperpanjang waktu sampai 2023 bulan Juni, waktu pertobatan. Tetapi kalau Bapa Yahweh melihat bagaimana Bapa Yahweh bisa menghapuskan tidak sampai bulan Juni, akan terjadi perpisahan. Jadi masih ada waktu ini. Berjaga-jagalah, buang lagi segala kehangkuan yang ada di dalam dirimu, baik angku rohani maupun angku jasmani.
Sombong bukan main. Yang pintar secara logika, tapi bodoh secara rohani. Jadi masih ada waktu, Bapak Ibu teman-teman, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Mikael diperintahkan Bapak Yahweh harus memakai kacamata hitam. Kenapa pakai kacamata hitam? Ini saatnya untuk setiap daerah harus ditumbar-balikan, yaitu dihancurkan. Karena tidak ada yang bertobat sungguh-sungguh berbalik kepada kebenaran firman. Karena banyak orang angku rohani, angku jasmani, sombong bukan main. Kesombongan manusia itu yang membuat para saksi itu suka untuk mengguncang daerahmu. Terjadi bencana-bencana alam yang menghukum setiap daerah-daerahmu. Karena apa? Kesombongan, kehangkuan, iri hati, kedengkian, perselingkuhan, roh pemecah di dalam agamamu, roh iri hati, banyak sekali roh-roh Isabel yang membuat engkau jadi sombong, sehingga daerahmu mendapat berbagai bencana-bencana alam. Mikael pakai baju warna hitam, walaupun ada strip warna merah putih, dan kacamata hitam, itu artinya daerah-daerahmu yang orang angku rohani. Kan Mikael sudah bilang peringatan untuk Pulau Kalimantan, Pulau Beruang. Tapi kan Mikael sudah bilang nanti ada saatnya untuk Pulau Bali. Tetapi apa yang terjadi? Pulau Bali sudah dapat akibatnya, karena penyembah berhala di Pulau Bali itu banyak juga. Jangan engkau kira di Pulau Bali itu penyembah berhala tidak banyak. Penyembah berhala di Pulau Bali itu banyak. Makanya bencana alam terjadi di Pulau Bali. Jangan engkau angku, jangan angkukanlah dirimu. Buanglah segala kehangkuan yang ada di dalam dirimu. Karena kehangkuan itu tidak akan bawa keselamatan bagi dirimu. Buanglah. Jangan hidup di dalam hawa nafsu yang bodoh. Mau engkau sudah menikah, engkau punya anak, tapi rohanimu mati, percuma. Kalau engkau masuk surga, sebelum engkau masuk surga, engkau masuk kerjaan 1000 tahun damai. Kalau engkau belum bisa lolos dalam kerjaan 1000 tahun damai, engkau belum bisa masuk surga. Karena semua itu bertahap. Dari bumi, orang harus masuk dalam kerjaan 1000 tahun damai yang di bumi, yang terlihat dalam kitab Wahyu 20. Baru orang bisa lanjut ke kerajaan surga, ya di mana bumi ini akan dimusnahkan menjadi api neraka. Baru adanya bumi yang baru, bumi ini perbarui. Jangan engkau angku. Buanglah segala kehangkuan dalam dirimu. Bapak Yahweh Tuhan Yesus Kristus masih berikan satu kesempatan emas. Pergunakan kesempatan emas ini dengan baik-baik. Bertobat, berbalik kepada kebenaran firman. Engkau mengaku Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Isa anak Maryam, jalannya lurus, jalan terang, cahaya surga. Dan jangan kau memakai kata sia-sia. Jangan kau menggunakan kata sia-sia. Memang kata sia-sia engkau di depan manusia engkau dibenarkan. Tetapi di depan Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus, di depan para malaikat, para saksi, engkau disalahkan. Jangan menggunakan kata sia-sia. Buanglah segala kehangkuan yang ada dalam dirimu. Buanglah. Sebab malaikat Mary sudah melahirkan tanggal 12 bulan 12 2022 jam 12 menggenapi kitab Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu teman-teman. Berjaga-jagalah pada saat ini, karena roh-roh anggur awan nafsu yang dicurahkan oleh iblis itu sangat besar. Contohnya angkatan 77 diguncangkan yang lebih dahsyat pada saat ini. Angkatan 77 jangan pernah mundur, tetapi majulah. Walaupun mundur satu langkah, majulah
25 langkah ataupun 1000 langkah lebih baik, supaya engkau bisa melawan roh-roh Isipir, yaitu angkatan 66. Jangan pernah engkau mundur, walaupun mereka yang kasih keluar engkau dari grup-grup angkatan 77 itu. Tapi bacalah firman itu pagi, siang, sore, malam, subuh. Renungkan firman itu. Jadi dalam pelaku firman, berpuasalah. Sebab di dalam puasa engkau mendapat yang namanya kuasa. Kalau engkau mengikuti channelnya Mikael, engkau akan rasa kuasa surga. Yaitu dia Adam, atau dia Destrum, atau dia panas. Tetapi semua itu membawa kesejukannya, itu kedamaian bagi dirimu. Itulah kuasa surga. Tetapi kalau engkau mengikuti channel yang lain, engkau tidak akan rasa kuasa surga. Engkau akan rasa emosi, karena kalau engkau merasa emosi berarti rohmu sama roh tidak menyatu. Artinya mereka menggunakan roh dunia, engkau menggunakan roh ilahi. Artinya kalau engkau bersaksi bawa lampu, cahaya matahari, cahaya bulan, atau tempat sejuk kayak begini, tetapi cahaya kemuliaan Bapa Yahweh terpancarlah dalam hatimu, karena engkau dilayakkan oleh Bapa Yahweh. Jagalah malaikat yang ada di dalam dirimu. Jangan menjadi sama seperti dunia ini, tapi berubahlah mengikuti perintah Bapa Yahweh. Berjaga-jagalah, karena setiap daerah, setiap wilayah, setiap negara sudah diukur oleh para malaikat, yaitu akan terjadi berbagai bencana-bencana alam, akan terjadi kematian-kematian yang banyak, terutama dalam Pulau Jawa dan juga Pulau Kalimantan kalau tidak bertobat. Pulau Bali sudah mendapat bagiannya, tapi belum sepenuhnya. Itu baru diguncangkan sedikit. Jadi setiap daerah, setiap negara, setiap wilayah, kalau tidak ada pondok-pondok sahabat, maka mereka akan mendapat berbagai bencana-bencana alam. Bapak Ibu, teman-teman, kalau engkau mau mata rohani, engkau akan melihat kalau kayak kepak-kepak kayak burung terbang sayapnya, itulah sayapnya malaikat. Tetapi kalau engkau bukan mata rohani, engkau tidak menggunakan mata rohani, engkau menggunakan jasmani, engkau tidak akan mengerti cahaya surga. Karena rohmu dengan roh para saksi, roh kudus, roh kebenaran itu berbeda. Jadi masih ada waktu, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Bacalah kebenaran firman, sebab dari situlah imanmu bertumbuh. Dan rendahkanlah dirimu di hadapan Bapa Yahweh. Rendahkanlah dirimu di hadapan Bapa Yahweh. Buanglah segala kehangkuan di dalam dirimu. Ingat, di dalam keselamatan kalau orang tuanya menyayangi keluarganya, dia akan mengajarkan tentang jalan kebenaran. Begitu juga kalau anak-anaknya menyayangi keluarganya, akan mengajarkan jalan kebenaran. Tetapi kalau di dalam satu keluarga mau angkuh-angkuhkan diri, maka dari antara mereka yang percaya sungguh-sungguh, yang bersandar sungguh kepada Yahweh, mereka akan diselamatkan. Memang banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Yang terpilih itu mengikuti jalan yang sempit, jalan yang penuh derita, tetapi mereka diselamatkan oleh iman mereka yang percaya kepada Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus. Jadi masih ada waktu, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kalau engkau mau berpuasa, berpuasalah. Sebab kalau engkau puasa, engkau dapat namanya kuasa. Ya, masih ada waktu, pergunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya. Bapak Yahweh memperpanjang waktu pertobatan sampai bulan Juni 2023. Artinya masih ada kesempatan, walaupun daerahmu mendapat berbagai bencana-bencana alam, kematian, hujan badai, hujan es, berbagai bencana-bencana, tunduklah di bawah kaki Bapak Yahweh, berdoa, menangis, minta ampun. Kalau engkau satu negara itu, satu wilayah itu bertobat berbalik, maka ada belas kasihan dari Bapak Yahweh Tuhan Yesus Kristus.
Maka Bapak Yawe Tuhan Yesus Kristus memerintahkan para malaikat yang sudah mengukur setiap wilayah, setiap negara, setiap batas-batas tertentu akan dihapuskan. Karena engkau menyadari bahwa engkau harus bertobat, engkau salah, engkau berbalik kepada Isa anak kemarin Tuhan Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup. Jadi masih ada waktu, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ayo yaitu Tuhan Yesus Kristus, Mikael cuma menyampaikan singkat, yaitu jangan engkau menyampaikan kata sia-sia. Kalau kau mau ganti kata sia dengan buang-buang waktu atau tidak ada gunanya, tidak apa-apa. Tetapi itu akan engkau merasakan itu sangat beda sekali. Mengantuk, mau begitu. Memang, orang tua. tapi jangan sampai mulutmu menyampaikan kata sia-sia. Kata sia-sia aku di depan manusia, engkau dibenarkan. Ada kopinya itu, ada kafeinnya dia tuh. Para malaikat itu Tidak bagus untuk Kristus, tubuh. engkau Ada akan kafeinnya disalahkan. dia tuh, macam nikotin di rokoknya orang Cina. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu teman-teman. Pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Buangkanlah segala keangkuhan yang ada di dalam dirimu, angku rohani maupun angku jasmani. Biarkanlah mereka iblis-iblis, mau mereka bilang penyesat, penyesalan akan datang belakangan, bukan duluan. Jangan tanggapi ular-ular beludak ini. Sampai di sini perintah dari surga Mikael disampaikan Bapak Yahweh, yaitu Tuhan Yesus Kristus anak Maria, menyampaikan bahwa waktu pertobatan diperpanjang sampai bulan Juni 2023. Amin. Bapak Ibu teman-teman melihat ini kuasa surga, akan cahaya akan berubah. Diberkatilah mereka yang datang di dalam nama Isa anak Maria, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh yang adalah sumber segalanya. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman, baik engkau yang sudah memberkati para saksi-saksi, walaupun engkau berbagi al-kasih itu baik material maupun kekuatan maupun doa, apa yang kau lakukan dengan ketulusan hati, maka Bapak Yahweh Tuhan Yesus Kristus akan menjawab doamu, yaitu ke-12 pintu kerjaan surga akan terbuka untukmu, untuk keluargamu, untuk keluarga prasaksi dan prasaksi dan mereka yang telah diberkati oleh prasaksi, sehingga nama Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus yang selalu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jikalau Salam brother and sister, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya. Shalom. engkau sakit apapun,